Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hamdani, program studi Software Engineer, jurusan Teknik Informatika, Statistik Global dengan NIM 1119110104. Di sini saya akan berperan sebagai manajer dari PT Grand Media dalam pembuatan software requirement specification untuk sistem interface barang berbasis web. Untuk PT Global Solution. PT Global Solution bergerak dalam bidang transportasi. Mempunyai permasalahan diantaranya adalah kurang pemahaman teknologi dalam bidang transportasi, sehingga dipandang perlu untuk perusahaan tersebut. Kedua, perusahaan yang terus berkembang semakin besar sehingga inventaris barang juga semakin besar. Yang ketiga adalah pengelolaan inventaris barang masih sederhana, masih menggunakan Word atau Excel, dan data inventaris pun jarang sekali terupdate, sehingga pimpinan jarang mengetahui update terkini. Dengan begitu, PT Global Solution mempunyai tujuan untuk membuat sistem inventaris barang yang memenuhi informasi yang cepat, tepat, dan akurat. Yang kedua, untuk merancang sistem inventaris barang yang sesuai dengan permasalahan dan dapat menyelesaikan permasalahan. Yang ketiga, untuk dapat merancang inventaris yang dapat mengontrol penggunaan barang. Dan keempat, agar mempermudah dalam pembuatan laporan. Dalam pembuatan SR ini, ruang lingkupnya adalah pertama dibagi menjadi user, adalah pimpinan, petugas gudang, dan kepala divisi, ada 3 user. Kemudian menggunakan komputer dengan server menggunakan cloud. Kemudian software berbasis web yang dapat diakses secara online. Untuk itu, untuk pembuatan software ini, nama software yang kami pilih adalah Sistem Inventaris Barang PT Global Solution, dan disingkat menjadi SIB PT Global Solution. Lanjut dalam batasan masalah. Untuk proses pembatasan masalah hanya pada barang masuk, barang keluar, dan pemeliharaan. Kemudian untuk integrasi, tidak terintegrasi dengan sistem lain, dan untuk akses bisa melalui online, di komputer, desktop, atau notebook. Dan untuk menghasilkan laporan jenis barang. Definisi dan singkatan. Software adalah perangkat lunak dari sistem yang dibangun. Dalam ini adalah sistem informasi barang tersebut. Kemudian SSR adalah singkatan dari Software Requirement Specification, atau dokumen yang harus dipenuhi oleh suatu software dan menjelaskan tentang berbagai kebutuhan yang harus dipenuhi software. Yang ketiga adalah inventaris,
adalah daftar yang berisi nama, spesifikasi, jumlah, dan kondisi barang yang menjadi milik kantor, serta barang-barang yang tersebut di dalamnya terdapat harga, jenis, dan keadaan. Kemudian pimpinan adalah seseorang yang memiliki tanggung jawab sepenuhnya terhadap perusahaan. Petugas gudang adalah penyalur barang dari supplier ke pengguna. Kemudian kepala divisi adalah seseorang yang melakukan pengiriman barang. Kemudian SIB adalah singkatan dari sistem inventaris barang. Referensi dalam pembuatan software ini: 1. Direktur Pak Rudi Setianto, MKOM. Kemudian referensi kedua adalah Kepala Gudang Muhammad Fadil, dan referensi ketiga adalah Kepala Divisi Pak Rianwari. Uraian singkat dari software yang kita buat adalah sistem informasi barang PT Global Solution adalah software komputer yang berinteraksi atau menjembatani kebutuhan karyawan terhadap barang dan penggunaannya, sehingga dapat dioptimalkan dalam penggunaannya, sehingga pemimpin dapat melihat laporan secara real time. Fitur-fitur yang terdapat pada software ini adalah: pertama, login. Semua yang masuk dalam sistem harus login terlebih dahulu. Pengguna nanti akan diberikan username dan password. Kemudian kelola user. Pengguna dapat mengelola user yang meliputi menambah, menghapus, mengubah data user. Fitur ini hanya dapat diakses oleh pimpinan atau admin. Yang kedua, kelola barang masuk. Pengguna dapat mengelola barang masuk yang meliputi menambah, mengubah, menghapus data barang masuk tersebut. Fitur ini hanya dapat diakses oleh gudang. Kemudian kelola barang keluar. Pengguna dapat mengelola barang keluar yang meliputi menambah, mengubah, dan menghapus data barang keluar tersebut. Fitur ini hanya dapat diakses oleh gudang. Kemudian ada kelola data pemeliharaan. Pengguna dapat mengelola data pemeliharaan barang yang meliputi menambah, mengubah, dan menghapus data pemeliharaan barang tersebut. Fitur ini hanya dapat diakses oleh gudang. Kemudian kelola permintaan barang. Permintaan barang ini pengguna mengelola dan permintaan barang yang boleh menambah, mengubah, dan menghapus data permintaan barang. Fitur ini hanya dapat diakses oleh kepala divisi. Kemudian kelola permintaan pengadaan. Pengguna dapat mengelola data permintaan pengadaan barang yang boleh menambah, mengubah, dan menghapus data permintaan pengadaan barang. Fitur ini hanya dapat diakses oleh gudang. Yang lain adalah kelola laporan. Kelola ini adalah pengguna dapat mengelola laporan yang meliputi melihat, mencetak, dan mengekspor data laporan menjadi bentuk PDF dan CSV. Fitur ini hanya dapat diakses oleh pimpinan dan gudang. Karakteristik pengguna untuk software ini: pengguna harus familiar dengan penggunaan komputer untuk desktop atau laptop. Kemudian pengguna harus memahami tentang inventaris barang. Yang ketiga, pengguna harus familiar dengan web browser. Dan terakhir adalah pengguna harus merupakan karyawan dari PT Global Solution. Untuk pengguna software terdiri dari 3. Pertama, direktur atau pemimpin atau admin. Dia bisa melihat, menambah, mengubah, dan menghapus data inventaris atau laporan, dan dapat menambah, mengubah, dan menghapus user. Yang kedua adalah kepala gudang atau super user, dapat menambah data masuk, data keluar barang, melihat data inventaris dan laporan. Yang ketiga adalah kepala divisi atau user, dapat menginput permintaan. Ketergantungan software. Software yang dibangun sangat tergantung dengan koneksi internet yang ada, sehingga apabila koneksi terlambat, maka kinerja software juga akan menjadi lambat.
spesifikasi pendukung software untuk software sistem inventaris barang PT Global Solution. Yang pertama, minimal Windows 7 Service Pack 2 atau ke atas, dan minimal RAM 2 GB ke atas, serta harus mempunyai web browser yang terupdate. Kita masuk ke dalam use case untuk identifikasi aktor. Pertama ada aktor pimpinan, gudang, dan kepala divisi. Untuk aktor pimpinan merupakan aktor yang dinilai oleh gudang dalam masalah laporan dan juga menggunakan sistem untuk memberi persetujuan atau validasi atas permintaan barang. Kemudian ada aktor gudang, aktor yang menggunakan sistem untuk melayani pimpinan dalam masalah laporan dan kepala divisi dalam masalah permintaan barang. Kemudian ada aktor kepala divisi, yaitu aktor yang dinilai oleh pihak gudang dalam masalah permintaan barang. Identifikasi use case. Yang pertama adalah use case yang berhubungan dengan sistem otorisasi, dapat melakukan login, bisa masuk dalam sistem. Yang kedua, use case yang berhubungan dengan permintaan barang, dapat mengolah permintaan barang, menambah permintaan barang. Mengolah permintaan barang adalah mengolah permintaan barang yang sudah ada dalam sistem, menambah permintaan barang, menambah data permintaan barang ke dalam database. Kemudian use case yang berhubungan dengan pengelolaan user. Mengelola user ini dapat menambah user, mengedit user, dan menghapus user. Kemudian juga ada use case yang berhubungan dengan pengelolaan verifikasi, mengolah data verifikasi, kemudian validasi data verifikasi. Yang kelima, use case yang berhubungan dengan pengelolaan masuk. Mengelola barang masuk, bisa menambah data barang masuk, mengubah data barang masuk, dan menghapus data barang masuk. Yang keenam adalah use case yang berhubungan dengan pengelolaan barang keluar. Untuk mengelola barang keluar, menambah data barang keluar, mengubah data barang keluar, menghapus data barang keluar. Yang ketujuh adalah use case yang berhubungan dengan pengelolaan data pemeliharaan, mengelola data pemeliharaan, menambah data pemeliharaan, mengubah data pemeliharaan, menghapus data pemeliharaan. Yang kedelapan adalah use case yang berhubungan dengan pengolahan data pengadaan barang, mengelola data pengadaan barang, menambah data pengadaan barang, mengubah data pengadaan barang, dan menghapus data pengadaan barang. Yang kesembilan adalah use case yang berhubungan dengan pengelolaan laporan, dapat mengelola data laporan dan menghapus laporan. Yang ke-10 adalah use case yang berhubungan dengan mencetak laporan, untuk mencetak laporan. Diagram use case. Ini adalah dan yang kita buat. Ada kepala divisi, kemudian pimpinan, gudang, semua harus login. Kepala divisi melakukan permintaan barang. Kemudian nanti pimpinan akan memverifikasi. Kemudian akan masuk ke kelola barang keluar, kemudian barang bisa keluar. Di sini pimpinan bisa mengakses laporan, begitu juga dengan gudang, dan dapat mencetak laporan. Kelola user berada di pimpinan. Untuk kelola barang masuk, kelola barang keluar, kelola data pemeliharaan dan permintaan pengadaan barang berada di gudang. Skenario use case login. Aktor adalah pengguna, maksudnya adalah seluruh pengguna, admin, superuser, dan user. Tujuannya pengguna dapat masuk dan mengakses menu utama sistem sesuai dengan akses. Kondisinya sudah membuka aplikasi. Nah, setelah buka pas kondisinya menampilkan menu utama sesuai akses. Aktor memasukkan username dan password, kemudian menekan tombol. Nah, ketiga dia menekan notifikasi Anda berhasil login dan segera dialihkan pada sistem dan menampilkan halaman menu utama sesuai dengan hak akses. Sebagai alternatif, jika username dan password belum diisi, maka menampilkan username dan atau password belum diisi, silakan isi. Atau alternatif kedua adalah username dan atau password salah, menampilkan notifikasi username atau password salah, silakan coba lagi. Kemudian skenario untuk user mengelola data permintaan barang. Aktornya adalah kepala divisi. Tujuannya mengelola data permintaan barang di dalam sistem prakondisi. Kepala divisi sudah login pasca kondisi sebelum pengelolaan data permintaan barang ditampilkan. Sehingga aktor pertama adalah klik tambah data permintaan barang. Sistem menambahkan prompt tambah data permintaan barang. Kemudian aktor menginput permintaan barang, menekan tombol simpan. Pada sistem, data permintaan barang tersimpan dalam database, kemudian menampilkan data permintaan barang berhasil disimpan.
Sedangkan skenario alternatifnya, ketika klik edit data bidang barang, menampilkan for edit data bidang barang, menginput inputan bidang barang, menekan tombol simpan, data bidang barang disimpan dalam database. Sistem menampilkan notifikasi data bidang barang baru di edit. Kemudian use case mengelola data user. Aktor adalah pimpinan atau admin. Tujuannya mengelola data user di dalam sistem. Prakondisinya pimpinan sudah login. Kondisinya sepenuh pengelolaan data user ditampilkan. Aktor untuk sekedar nomornya, aktor mengklik tambah data user. Kemudian sistem menambahkan from tambah data user. Kemudian aktor menginput user, menekan tombol simpan di sistem, data disimpan dalam database, kemudian menampilkan notifikasi data user berhasil disimpan. Untuk skenario alternatif, klik edit data user, menampilkan edit data user, mengedit input user, menekan tombol simpan. Dalam sistem, data user tersimpan ke dalam database. Sistem menampilkan notifikasi data user berhasil diedit. Kemudian juga ada skenario kedua, klik hapus data user. Sistem menampilkan notifikasi apakah yakin ingin menghapus user ini, ya atau tidak. Klik ya, maka data user terhapus dalam database. Kemudian sistem menampilkan notifikasi data user berhasil terhapus. Kemudian skenario untuk use case mengelola data verifikasi. Aktornya adalah pimpinan. Tujuannya mengelola data verifikasi dalam sistem. Prakondisinya, pimpinan sudah login. Pas kondisi sepenuh pengelolaan data verifikasi ditampilkan. Aktor untuk skenario normal, ketika klik disetujui pada data barang, maka sistem menampilkan notifikasi apakah Anda yakin ingin menyetujui permintaan barang ini. Ketika diklik ya, maka data verifikasi permintaan barang tersimpan ke dalam database. Kemudian sistem menampilkan notifikasi verifikasi permintaan barang berhasil dilakukan. Skenario alternatif, klik tidak disetujui pada data permintaan barang. Skenario alternatif, klik tidak disetujui pada data permintaan barang. Nanti dia akan mengikuti lagi alurnya ke ini, menampilkan pilihan apakah Anda yakin tidak menyetujui ya atau tidak. Kemudian hasil verifikasinya tidak disetujui. Kemudian skenario untuk use case mengelola data barang masuk. Aktor adalah gudang. Tujuan mengelola data barang masuk di dalam sistem. Prakondisinya gudang sudah login. Pas kondisi sepenuh pengelolaan data barang ditampilkan. Aktor untuk skenario normal, klik tambah data barang. Sistem menampilkan prompt tambah data barang masuk. Kemudian aktor menginput barang masuk, menekan tombol simpan. Sistem kemudian menyimpan dalam database dan menampilkan notifikasi data barang berhasil disimpan. Untuk skenario alternatif, bisa klik edit data barang, menambahkan form edit, menginput inputan barang masuk, menekan tombol simpan, data barang masuk tersimpan ke dalam database. Kemudian sistem menampilkan notifikasi data barang masuk berhasil diedit. Kemudian klik hapus data barang masuk. Sistem menampilkan notifikasi apakah Anda yakin ingin menghapus barang masuk ini, ya atau tidak. Klik ya. Kemudian di database terhapus, notifikasi muncul data barang masuk berhasil terhapus. Kemudian skenario untuk mengolah data barang. Aktornya gudang, tujuan mengolah data barang keluar di dalam sistem. Prakondisi gudang sudah login, pas kondisi sepenuh pengelolaan data barang keluar ditampilkan. Aktor untuk skenario normal, klik tambah data barang keluar, sistem menampilkan prompt. Kemudian aktor menginput barang, menekan tombol simpan, data barang disimpan ke dalam database. Kemudian sistem menampilkan notifikasi data barang keluar berhasil disimpan. Skenario alternatif adalah klik edit data barang keluar, kemudian sistem menampilkan form, kemudian mengedit data barang keluar, menekan tombol simpan, dan data tersimpan ke dalam database dan menampilkan notifikasi. Kemudian skenario kedua adalah mengklik hapus data barang. Sistem menampilkan notifikasi atau tidak, klik ya, data barang dihapus di dalam database dan notifikasi dimunculkan. Kemudian use case mengelola pemeliharaan barang. Aktornya adalah gudang, tujuan mengelola data pemeliharaan barang di dalam sistem. Pada kondisinya gudang sudah login, pas kondisi sepenuh pengelolaan data barang ditampilkan. Aktor skenario normal, klik tambah data pemeliharaan barang.
Sistem menampilkan form tambah data dan barang, kemudian aktor menginput pemeliharaan barang, menekan tombol simpan, dan data dan barang ke dalam database dan notifikasi dimunculkan. Kemudian skenario untuk skenario alternatif, klik edit data benda barang, menekan for edit data benda barang, mengedit inputan barang, menekan tombol simpan, data di simpan database, dan mendapatkan notifikasi. Untuk skenario kedua adalah klik hapus data pemeliharaan. Sistem menampilkan notifikasi, kemudian klik ya, data barang terhapus dalam database, kemudian sistem menampilkan notifikasi lagi, data pemeliharaan barang berhasil dihapus. Kemudian skenario mengelola pengadaan barang. Aktor gudang, tujuan mengelola data pengadaan barang dalam sistem. Pada kondisi gudang sudah login, pada kondisi sebelum pengelolaan data pengadaan barang ditampilkan. Kemudian ini aktor. Skala normal, klik tambah data pengadaan barang. Sistem menampilkan form tambah data pengadaan barang. Aktor menginput pengadaan barang, kemudian menekan simpan. Kemudian sistem menyimpan data ke dalam database dan notifikasi berhasil simpan dimunculkan. Skala alternatifnya, klik edit pengadaan barang, menekan form edit barang, menginput edit pengadaan barang, kemudian menekan tombol simpan. Nah, pengadaan barang termuncul database, menampilkan ubah pengadaan barang berhasil. Skenario kedua, klik hapus data pengadaan barang, menampilkan notifikasi apakah setuju. Jika ya, maka barang terhapus dalam database, notifikasi pemeliharaan berhasil terhapus. Use case mengelola laporan aktor pimpinan gudang. Tujuan mengelola laporan dalam sistem. Pada kondisi pimpinan gudang sedang login, pada kondisi sebelum pengelolaan laporan ditampilkan. Aktor untuk skala normal, pertama menentukan laporan yang diinginkan, sistem menampilkan laporan. Aktor menentukan periode, kemudian sistem menampilkan laporan berdasarkan periode yang diinginkan. Skenario alternatifnya, ketika selesai menampilkan laporan, bisa mengklik cetak laporan, mendapatkan form periode laporan, menentukan periode laporan yang diinginkan, sistem mendapatkan notifikasi laporan berhasil dicetak. Diagram activity untuk login. Di sini ada penggunaan sistem. Pertama pengguna username, kemudian menekan tombol login, kemudian ke sistem. Jika berhasil login, menampilkan notifikasi Anda berhasil login. Jika tidak, akan klik lagi untuk memasukkan username dan password. Jika berhasil, menampilkan halaman menu utama sesuai sistem dan hak akses. Kemudian untuk diagram activity mengelola perlintahan barang. Pada divisi, klik tambah data barang, sistem menampilkan form tambah data barang, kemudian menginput data barang, sistem data barang tersimpan database, kemudian menampilkan notifikasi data barang masih disimpan. Diagram activity mengelola data user. Pimpinan mengklik tambah data user, kemudian menampilkan form tambah data user, kemudian menginput, menekan tombol simpan, data user simpan database, sistem menampilkan data user hasil disimpan. Diagram activity verifikasi. Pimpinan klik disetujui pada data pengadaan barang, kemudian menyerahkan nota pengadaan barang yang disetujui, terima permintaan barang yang telah diisi, input makan barang, terima barang. Dengan activity kelola barang masuk. Gudang klik tambah data barang masuk, sistem menampilkan form tambah data barang masuk, kemudian menginput barang masuk, menekan tombol simpan, data barang masuk terima ke dalam database, sistem menampilkan notifikasi data barang masuk berhasil disimpan. Kemudian barang keluar. Gudang klik tambah data barang keluar, sistem menampilkan form tambah data barang keluar, kemudian gudang menginput barang keluar, menekan tombol simpan, tersimpan ke database pada sistem dan menampilkan notifikasi. Dengan activity kelola data pemeliharaan. Gudang klik tambah data pemeliharaan, menampilkan form pemeliharaan, menginput data pemeliharaan, menekan tombol simpan, dan data tersimpan ke database. Dengan activity permintaan pengadaan. Gudang klik tambah data pengadaan, sistem menampilkan form tambah data pengadaan, kemudian gudang menginput pengadaan barang, menekan tombol simpan, data pengadaan tersimpan di dalam database, sistem menampilkan notifikasi, data pengadaan barang berhasil disimpan. Kemudian activity laporan.
gudang menentukan laporan yang diinginkan, menampilkan form laporan, menentukan periode, dan menerbitkan laporan berdasarkan periode yang diinginkan. Ini adalah sequence diagram untuk login. Di sini pengguna, halaman login, proses login. Ini adalah database, halaman sesuai akses. Pengguna pertama mengakses halaman login, input user dan password, kemudian akan proses validasi, kemudian mencari password dan user sesuai tabel. Jika ya ditampilkan, harusnya jika tidak maka pesan kesalahan user dan password, kembali lagi ke halaman login. Ini sequence diagram mengolah data permintaan barang. Pada divisi input permintaan barang, update permintaan barang, dan permintaan barang, kemudian akan dikirim permintaannya, diproses, kemudian set data, disimpan, ditampilkan hasilnya. Sequence diagram mengelola data user. Pimpinan pilih kelola user di menu utama, tampilkan menu kelola user. Setelah itu pimpinan dapat menginput, mengubah, menghapus. Kemudian datanya diproses di update user, kemudian di set di database, ditampilkan hasilnya. Sequence diagram mengelola data verifikasi. Pimpinan pilih kelola barang masuk. Kemudian ditampilkan menu verifikasi barang, proses verifikasi, update data, dan tampilkan hasilnya. Sequence diagram mengelola barang masuk. Pertama, gudang, pilih kelola barang masuk pada menu utama, kemudian memilih menu barang masuk, ditampilkan. Gudang dapat input barang, update barang, delete barang, kemudian proses data diproses oleh wes masuk, kemudian set data di tabel barang masuk sehingga hasilnya ditampilkan di menu barang masuk. Kemudian sequence diagram mengelola data barang keluar. Pertama, gudang memilih kelola barang keluar pada menu utama dan menampilkan menu barang keluar. Setelah itu gudang dapat menginput barang, update barang, delete barang sehingga data yang diproses, kemudian mengambil data yang pada tabel barang keluar yang menampilkan hasil. Sequence diagram kelola data pemeliharaan. Gudang memilih kelola pemeliharaan pada menu utama, kemudian menampilkan menu pemeliharaan, kemudian pilih barang, update barang, delete barang, kemudian memproses data pada proses pemeliharaan, mengambil data pada tabel pemeliharaan, dan menampilkan hasil yang telah dipilih. Sequence diagram kelola permintaan pengadaan. Kemudian gudang memilih permintaan pengadaan pada menu utama, menampilkan menu permintaan pengadaan, gudang dapat menginput, update, dan delete, kemudian data diproses, kemudian set data di tabel pengadaan, dan tampilkan hasil. Sequence diagram laporan. Pimpinan pilih laporan pada menu utama, tampilkan laporan, proses data, kemudian ambil laporan pada detail barang, tampilkan laporan. Pimpinan bisa juga cetak laporan pada menu laporan sehingga bisa mencetak laporan langsung. Ini adalah kasih diagram, ada barang masuk, barang keluar, user, pemeliharaan, barang, persetujuan, permintaan pengadaan, dan permintaan barang. Ini adalah antarmuka sistem investasi barang PT Global Solution. Di sini ada menu login. Ketika kita login menjadi admin, sebagai admin, maka akan diarahkan ke dalam halaman akses admin. Di sini ada dashboard, kelola user, verifikasi permintaan dan laporan barang. Pada kelola user, di sini kita bisa menambah, kemudian mencari, mengubah, dan menghapus. Contoh untuk menambah, ini adalah form tambah, akan ditampilkan modal tambah, diisikan username dan password dan sebagainya, kemudian klik tambah, kembali lagi ke kelola user. Kita juga bisa mengubah, ini adalah form untuk ubah user, kemudian kita bisa menghapus. Ketika dihapus akan ada notifikasi apakah Anda yakin akan menghapus data user, dengan pilihannya iya atau tidak. Kemudian pada admin juga ada menu verifikasi permintaan. Di sini ada menu pencarian juga, kemudian juga ada untuk verifikasi permintaan apakah setuju atau tidak setuju. Ketika diklik maka akan ada notifikasi apakah yakin
permintaan disetujui. Jika ya, maka akan dikirim ke bagian gudang. Kemudian ada laporan barang di sini. Laporan barang terdiri dari permintaan barang, laporan barang masuk, laporan barang keluar, dan laporan permintaan pengadaan. Ketika diklik, dia akan meminta periode awal dan akhir. Kemudian ketika tampilkan, dia akan mendefinisikan untuk tanggal masuk dan keluarnya. Kemudian kita bisa mencetak di sini. Kemudian kalau kita login sebagai super user atau gudang, di sini ada beberapa menu. Pertama barang, menu barang masuk. Kedua barang masuk. Ketiga menu barang keluar. Keempat pemilihan barang, dan kelima adalah permintaan pengadaan. Kemudian di sini pada dashboard akan ada permintaan barang yang sedang dipinta oleh user. Ketika kita proses, maka kita akan masuk ke dalam barang masuk. Nah, pada menu barang di sini kita bisa menambah, mengubah dan menghapus, juga untuk mencari pencarian. Ketika klik tambah, maka menu tambah akan dimunculkan. Ketika menu ubah, maka menu ubah akan dimunculkan. Dan ketika hapus, maka akan ada notifikasi untuk dihapus. Kemudian pada barang masuk pun ada tambah untuk menambah barang masuk. Kemudian ada untuk mengubah barang masuk dan menghapus barang masuk. Akan ada notifikasi seperti ini. Kemudian di menu barang keluar juga ada tambah barang keluar, ada tanggal, ada mutasi, diisikan, ada barang, jumlah di user, sama persis sama lokasi. Kemudian juga ada untuk tombol ubahnya, tanggal, dimutasi, dan sebagainya. Kemudian juga ada tombol hapus. Kemudian pemeliharaan barang, di sini ada untuk menambah barang, ada juga mengubah barang, juga untuk menghapus pemeliharaan barang. Yang terakhir adalah permintaan pengadaan. Di sini kita bisa mengelolanya untuk menambah, bisa juga untuk mengubah, dan terakhir untuk menghapus. Kalau kita login sebagai user, di sini hanya ada permintaan barang. Untuk menambah akan tampil menu tambah. Untuk mengubah akan tampil menu ubah. Ada hapus untuk mengambilkan notifikasi apakah dihapus, dan ada setelah lagi tombol kirim, yaitu untuk memproses tentang barangnya. Untuk jadwal pelaksanaannya terdiri dari 5 kegiatan: perencanaan dan merancangan, kedua desain, 3 program, 4 uji coba, dan 5 peluncuran. Masing-masing dilaksanakan dalam 28 hari. Dan biaya personil yang dibebankan dalam pembuatan software ini sejumlah 151.559.000. Kemudian biaya non personil sejumlah 79.160.000. Kemudian rekapitulasi biaya proyek dari biaya langsung personil dan biaya langsung non personil subtotalnya adalah 60.715.000 dengan PPN 10%, maka totalnya adalah 286.900. Kontak kerja saya Hamdani selaku Direktur Utama PT Gramedia dengan Rudi Setianto MKOM, Direktur Utama PT Global Solution. Nah, ini adalah kontak kerjanya dengan saya dan Pak Rudi. Oke, terima kasih, sekian. Saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.